Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa lam kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pemerintah Kota Palu ataupun mewakili dari pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, yang saya hormati Imam Ustaz Masjid dan Izzatul Rahman bersama seluruh pegawai, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang berkumpul di tempat kesempatan. Kemudian spesial buat anak-anakku tercinta yang insya Allah mereka ini nantinya akan menjadi generasi harapan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk memperingati Isra wal Mi'raj bagi Rasulullah SAW. Dua peristiwa yang terjadi dalam semalam. Isra perjalanan, Mi'raj diangkat oleh Allah langit pertama dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Isra wal Mi'raj nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan insyaallah sampai kepada kita semua yang tetap istiqomah berpegang teguh kepada agama Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam proses perjalanan Isra wal Mi'raj ada 3 hal dalam konteks pembahasan kita malam ini. Yang pertama adalah mengenai tentang sabar, yang kedua adalah solat, dan yang ketiga adalah sahadat. Ustaz, di mana relasinya dari tiga ini? Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW kita lihat dalam konteks sejarah yang dibacakan oleh anak kita tadi, oleh yang sangat luar biasa menyentuh hati tersebut. Rasulullah SAW mengalami ketiga hal tersebut: sabar, solat, dan sahadat. Rasul ketika diuji oleh Allah betul-betul kesabaran tersebut tunjukkan kepada Allah. Emang apa yang terjadi Ustaz? Tahukah kita bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada peristiwa Isra wal Mi'raj? Baginda Rasulullah SAW bersedih hatinya, bahkan tahun itu dikenal dengan sebagai tahun sukacita, tahun Abu Husni, tahun kesedihan yang amat berat yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi bersedih Ustaz? Nabi bersedih Bapak Ibu kehilangan sosok istri tercinta, yaitu Siddiqah. Nabi ini manusia, Basyarun dan Basyarun. Nabi ini manusia sama dengan kita manusia. Yang namanya manusia ketika ada seseorang yang dicintai, orang yang disayangi kemudian meninggal dunia, maka wajah Nabi punya sifat sedih. Wajah Nabi merasa terpukul. Kenapa? Itu bagian dari sifat yang dimiliki oleh manusia. Nabi ketika meninggal dia sedang sedih, tapi Nabi yakin balik kesedihan, balik ujian yang Allah berikan ada hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Orang yang bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah pasti akan memberikan pahala yang sangat baik atas ujian. Ini Nabi Bapak, sama dengan kita. Ada mungkin keluarga kita, pendamping kita, sama-sama berjuang, kurang lebih 40 tahun bersama, membina membangun tangga surga, supaya kita sampai bersama. Tapi salah satunya ada yang kembali meninggal dunia, pasti kita pun merasa bersedih. Betul? Betul? Bersedih. Ini Nabi meninggal di situ juga kesedihan, tapi Nabi sabar. Dia menunjukkan sifat sabar yang diberikan ujian oleh Allah. Nabi tadinya ketika diberikan ujian, Nabi dibanyak di masjid, jadi banyak sholat, jadi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggal istri beliau 2 bulan dari situ, maka meninggal paman tercintanya. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah diungkapkan bahwa Abu Thalib ini mungkin tidak pernah mengucapkan dua kalimat sahadat. Akan tetapi perbuatannya selalu menjaga mendampingi Rasulullah SAW di medan dakwah beliau. Bahkan ketika Rasul berdakwah, maka selalu beliau berada di depan. Orang-orang kafir bertanya Bapak Ibu, apa yang mereka ungkapkan? Siapakah yang bersama dengan Muhammad? Maka ini, yang bersama dengan Muhammad adalah Abu Thalib. Maka mulailah orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qusay tidak berani mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada orang beliau. Akan tetapi ketika orangnya paman beliau tercinta Abu Thalib, Nabi bersedih. Dalam riwayat diungkapkan Rasulullah SAW ketika pamannya sedang bermaut, maka Rasul mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita tidak pernah tahu apakah orang beliau yang mendapatkan api neraka, sisa api neraka, karena urusan neraka dan surga urusan pemerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi saya tidak
Jemput hambaku bernama Muhammad. Aku ingin malam hari ini dia berada di dekatku. Aku ingin malam hari ini dia datang bergerak. Maka singkat cerita Bapak Ibu, Jibril dikawal oleh dua, Mikail dan Israfil, kemudian menuju ke Rasulullah SAW. Pada waktu itu Nabi SAW bersabda, ada dua pendapat. Yang pertama, Nabi bersandar di dinding Ismail. Pendapat yang kedua, Nabi bersandar di pas di Ka'bah, di Ka'bah. Jangan Jibril ya Muhammad, kun antara wahai Muhammad. Ketika Jibril datang kemudian dikawal oleh dua para malaikat dan mengatakan, ya Muhammad, aku bangun wahai Muhammad. Jibril menemui baginda Rasul ketika itu bersandar, matanya tertutup tapi tidak tidur. Dia sadar, wahai Muhammad, pada malam hari ini engkau bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singkat cerita Bapak Ibu, Jibril kemudian dua para malaikat Mikail dan Israfil mendampingi Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Ya, setelah itu Mi'raj, adanya Allah Mi'raj, diangkat oleh Allah. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seterusnya langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketika Rasulullah masuk dalam pandangan Allah, begitu sebaliknya, tidak ada satu apapun yang bisa masuk kecuali ketika Rasulullah SAW langsung pada area yang tidak bisa dimasuki siapapun kecuali baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, dalam percakapannya maka Rasulullah SAW mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Pernah dengar apa ini? Apa ini? Ya, kalau kapan saya tanya mengenai sana di bagian sana, dia bilang ini koma besar. Dia bilang koma. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW pertama kali kemudian masuk untuk berjumpa dengan kata Rasul mengajarkan ini, At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Keberkahan, kesejahteraan, kelimpahan wahai Allah yang memiliki zat yang agung dan mulia. Maka Allah ketika memberikan kepada baginda Rasul, maka Allah membalas kalimat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu pun juga dengan wahai Rasul, begitu pun juga dengan wahai Muhammad. Keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan untuk wahai Muhammad. Setelah Nabi doakan Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? Wa ala alaina ibadika salihin. Wahai Rabb, untuk umatku juga mereka yang saleh dan saleh. Ini dari ketika didoakan oleh Allah, langsung dari Allah. Nabi tidak egois. Nabi tidak egois. Nabi masih memikirkan kita
singkat cerita, Bapak Ibu, Nabi bercakap-cakap dengan Allah, kemudian diberikan hadiah berupa sholat 50 waktu sehari semalam. Jadi Ustaz kita bedakan bahwa 50 waktu. Bapak Ibu, kalau 24 jam dibagi 50 waktu, ya kemarin saya coba hitung, ternyata sekitar 30 menit kita sholat pagi, 30 menit sholat pagi, 30 menit sholat pagi, 30 menit sholat pagi. Tidak ada yang lebihnya sampai 1 jam. Kenapa? Hanya kita dikerja Bapak. Bayangkan kalau kita kerjakan 50 waktu, setiap 30 menit sholat pagi, 30 menit sholat pagi, dari rumah bawa pasar turun sampai di pasar, masih di tenda sholat pagi, dari rumah bawa pondasi turun sampai di pondasi sholat pagi, terus ini. Tapi nanti tidak menolak. Bayangkan ini 50 waktu. Apalagi yang 5 waktu saya sekali tidak sholat, apalagi yang 50 waktu. Tapi Nabi tidak menolak. Nabi terima. Nanti pada bilang ke-6, Rasul berjumpa kembali dengan sahabat dari Musa alaihissalam, maka ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kau terima dari Allah? Kata Rasulullah, sahabatku, wahai Musa, aku diberikan hadiah oleh Allah dan juga diberikan oleh Allah, yaitu mengerjakan salat 50 waktu sehari semalam untukku dan juga umatku. Kata Nabi Musa, apa dia bilang? Ya Muhammad, ila Rabbi, kembali engkau menghadap kepada Allah, kembali engkau menghadap kepada Allah. Engkau tidak sanggup melakukannya, wahai Muhammad. Aku sudah pernah mencoba dengan umatku. Umatku umurnya sampai ratusan tahun, umatku besar-besar, tinggi-tinggi. Beda dengan umatku, wahai Muhammad, umurnya hanya 60 tahun, lebih daripada itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah engkau menghadap kepada Allah. Akhirnya Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kali naik maka dikurangi 5 waktu. Artinya dari naik ke-6 kemudian menghadap kepada Allah 9 kali bolak-balik, maka setiap naik dikurangi 5, maka tinggal 5 waktu sehari semalam. Inilah yang diwajibkan kepada kita dan diberikan Rasulullah SAW. Singkat cerita Bapak Ibu, maka Rasul setelah sholat perang pulang kembali ke Mekah. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra wal Mi'raj. Banyak yang tidak percaya Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Rasul menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak yang tidak percaya. Bahkan sebagian besar mereka yang sudah memeluk agama Islam kembali murtad keluar dari agama Islam. Kenapa? Menganggap bahwa baginda Rasul mengarang cerita, menganggap bahwa Rasulullah mulai tidak waras, menganggap ada yang salah dari Rasulullah SAW.
Jawaban Bapak Ibu yang dikasih. Apa jawaban Bapak? Wahai Muhammad Quraisy, ketahuilah kalau berita ini berdatangnya dari Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, saya percaya bahwa benar berita itu datangnya dari Rasul. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, meskipun saya tidak lihat. Tapi kalau kata itu datangnya dari Rasul, maka dia percaya. Apa yang kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama kali adalah kisah tentang Rasulullah dengan ujian, yaitu memiliki sifat sabar dan sholat yang berhubungan dengan Allah sehingga diberikan hadiah yang juga menghadap kepada Allah menerima perintah sholat. Yang kedua adalah Rasulullah SAW mendapatkan sahabat yang terbaik, sahabat yang paling pertama mempercayai proses perjalanan Isra Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa artinya? Dalam kehidupan kita ini bahwa butuh sahabat-sahabat yang membawa kita menuju kepada Allah. Dalam kehidupan ini kita butuh sahabat yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Jangan menjadi sahabat yang membawa kita masuk dalam jurang daripada api neraka. Jangan bersahabat dengan orang yang membawa kita sampai terjerumus ke dalam lubang maksiat. Kalau ada orang yang sudah kita lihat sahabat kita terjerumus ke dalam lubang maksiat, maka kita panggil mereka, kita ajak mereka agar bertobat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran hikmah yang kita bisa ambil. Semoga kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sejatinya Isra wal Mi'raj yaitu menunjukkan kepada kita sifat kerendahan hati baginda Rasulullah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bukti keimanan kita. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah menunjuk langsung. Artinya Allah sampaikan firman-Nya kepada kita, kita akui benar adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.